شفا صاحب القدر المرفع فملا نور النواهي عما كل الكون أجمع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك مرحبا أهلا وسهلا بك ذا القدر الرفيع يا إمام الرسالة من به العافية تدفع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين أنت في الحشر ملاذ مرحبا مرحبا لك كل خلق بابزا مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جند الحسين مرحبا مرحبا فلا أنت سجود مرحبا مرحبا لك كل الشاب الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بملكة الحادي المشفى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واكفينا كل البلايا وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع
يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب أغثنا بحياة أبطال يهمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اختم العمر بحسن وحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تعشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد طرى وآله وصحابا ما شنعشا صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mohon untuk para hadirin untuk maju ke depan, mengisi yang kosong di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni faman, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Maki. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir pada pagi menjelang siang hari ini untuk melaksanakan kuliah duha bersama Irma Palembang. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri taulan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, insyaallah kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk mempersingkat waktu pada pagi hari ini dan untuk mendapatkan barokah yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka dengan sama-sama baca umul kitab ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyati wa ahli baiti sayul lillahi laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Muhammad Maki yang akan menyampaikan kuliah duha yang bertemakan berhias dengan akhlak yang baik. Baiklah, untuk singkat waktu kami sampaikan kepada seluruh hadirin bahwasanya di akhir acara nanti akan ada sesi tanya jawab. Untuk yang ikhwan disilakan untuk langsung menunjuk tangan, dan kepada yang akhwat untuk menulis di kertas lembar. Langsung saja kita dengarkan ceramah agama yang langsung akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Maki tentang berhias dengan akhlak yang baik. Kepada Ustadz Muhammad Maki kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, inayah, taufik, yang alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap hadir di dalam mendengarkan majlis, dalam beriktikaf di masjid, mendengarkan majlis, duduk di majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh penyakit-penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil afiyah wassalamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat beserta salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang selalu bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad akan senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita adalah golongan orang-orang hamba-hamba Allah umat Nabi Muhammad yang kelak berjumpa dengan Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah remaja Irma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan judul yang diberikan, yaitu berhias dengan akhlak yang baik. Kalau kita berbicara masalah berhias, masalah akhlakul karimah, maka tidak keluar daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad atau tidak keluar daripada akhlak Nabi Muhammad, aqwalih wa af'alih, tidak keluar daripada apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhul Qur'an. Sungguh Nabi Muhammad itu akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Artinya
sudah seyogyanya kita selaku muslim khususnya untuk senantiasa memfigurkan Nabi Muhammad dalam seluruh aspek kehidupan. Sebab Nabi Muhammad itu mengajarkan kita tentang akhlak beliau, tentang syariat yang dibawa oleh beliau. Seluruh masuk dalam seluruh aspek. Baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam hubungan bermuamalah kepada manusia, kepada seluruh makhluk, bahkan bukan hanya manusia, makhluk yang lain pun diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik jin, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Kemudian hal-hal yang bersangkut berurusan dengan masalah jinayah dan lain sebagainya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, memberikan contoh suri tauladan kepada kita supaya kita menjadi manusia yang berakhlak, manusia yang baik, manusia yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas akhlaqan wa qad madahahu rabbuhu ta'ala biqaulihi wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad ini adalah manusia yang sangat-sangat bagus akhlaknya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Namun kalau kita lihat umat-umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit sekali yang menjadikan akhlak Nabi Muhammad, yang menghiasi dirinya dengan akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit yang sehari-harinya dia berlaku dengan akhlak Nabi besar Muhammad. Tidur dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Berjalan dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Berbicara sesuai dengan apa yang diajarkan. Man adkhala ala mu'min sururan khalaqallahu dzalika surur 70 alfa malakin yastaghfiruna ila yaumil qiyamah. Yang artinya barang siapa yang membuat seorang mukmin senang, memasukkan kepada orang mukmin kesenangan, yaitu membuat senang hati orang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala membuatkan baginya, khalaqallahu, membuatkan baginya min zalikas surur, dari kesenangan tersebut, 70 malakin, 70 alfa malakin, 70.000 malaikat. Apa tugasnya? Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Malaikat yang 70.000 ini akan beristighfar kepada Allah untuk orang ini ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Malaikat Allah ciptakan untuk beristighfar, minta ampun. Untuk siapa? Untuk orang yang menyenangkan hati mukmin tadi. 70.000 tidak tanggung-tanggung, sikok baik. Malaikat ini mustajab, maksum. Makhluk yang maksum cuma 2. Selain itu tak katik. Siapa? Malaikat dan para nabi. Maksum. Tak katik berbuat maksi. Maka doanya mesti mustajab. Istighfarnya mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau istighfar kita, bahkan dikatakan oleh ulama, oleh wong soleh, istighfaruna yahtaju ilal istighfar.
Istighfar kita ni perlu untuk diistighfari lagi. Atau kama qala. Saking kita tak tahu apakah istighfar kita diterima oleh Allah apa tidak. Tapi kalau istighfarnya malaikat sudah mesti, karena malaikat manusia makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagi orang yang menyenangkan hati orang mukmin, orang muslim. Ini diriwayatkan hati orang muslim. Hati orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Maka Allah akan membuatkan 70.000 malaikat yang tugasnya istighfar untuk orang itu. Dari hal ini bahwasanya makhluk terbanyak adalah malaikat. Seibarat seluruh manusia berbuat seperti itu, berapa banyak malaikat yang Allah ciptakan untuk beristighfar dengan orang-orang tersebut. Kalau 1 juta wong kali 70.000, artinya makhluk terbanyak adalah malaikat. Jadi sangat luar biasa akhlak. Akhlak yang sangat luar biasa, menyenangkan hati mukmin. Cuman pada hakikatnya kita banyaklah menyusah ke hati mukmin. Muat wong takut, muat wong susah, muat wong sedih. Muat wong kecil hati. Muat wong dongkol. Tak? Nah ini. Padahal fadilah yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mana orang tersebut menyenangkan hati orang-orang mukmin. Bahkan termasuk ibadah yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan apabila ada bertabrakan antara ibadah rawatib dan idkhulus surur, menyenangkan hati. Rawatib ini menjalankan sunnah. Idkhulus surur menyenangkan hati. Maka quddim ats-tsani, kedepankan yang idkhulus surur, menyenangkan hati orang mukmin, apalagi yang disenangkan tadi hati orang tua kita, hati guru-guru kita, hati orang yang punya minnah kita padanya. Nah, ini harus kita senangkan, khususnya orang tua kita. Tapi pada hakikatnya kita banyaklah nyusahkan hati orang tua. Ngomong tak boleh kasar sama orang tua. Akhlak, ini akhlak. Bahkan Allah mengajarkan, wala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqul lahuma uffin wa qul lahuma qaulan karima. Jangan engkau berbicara kepada keduanya. Siapa lahuma ini? Yang menyebabkan kita lahir, ayah ibu kita. Lahuma. Wa qul lahuma, dan katakan kepada mereka qaulan karima, bahasa yang baik, bicara yang baik, mah lembut. Ini tidak, kita galak kasar sama orang tua, kasar. Orang tua kasar, bahkan waliazubillah min zalik, orang tua kita bentak-bentak. Kita bentak, kita tak acuh sama orang tua. Kita punya wong tua, dikatakan bahwasanya orang tua itu keramat hidup. Keramat hidup. Jadi kalau Anda atau kita semua ingin mendapatkan doa yang mustajab dalam suatu yang mepet, mintalah doa kepada ibu kita. Karena itu doa yang mustajab. Doa ibu itu doa yang mustajab. Kita tak katik jodoh, belum dapat ini, belum dapat ini, datang ke ibu kita, minta doa, bukan minta doa baik. Kita ni galak salah kaprah, minta doa baik. Noloi dulu, ngerayu dulu, turuti dulu, senang ke dulu hatinya. Kalau hatinya sudah senang, baru kita minta doa. Ini tidak, habis marah-marah minta doa. Tumpainya kita, bukannya doa, aku ngajar kau ni. Kau lambek duit aku, tak ngomong, tiba-tiba kau minta doa ke pula. Kau kurang ajar ni kau. Kita senangkan dulu, khidmat dengan orang tu. Berapa banyak kita menantarkan orang tua kita, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan waliyazubillah, kita tak peduli dengan orang tua kita. Bahkan dikatakan termasuk ibadah yang luar biasa memandang muka orang tuanya. Bahkan lebih afdal daripada memandang Ka'bah atau kama qala. Katakan bahwasanya memandang muka orang tua tapi dengan rahmat, bukan memandang dengan benci. Memandang dengan dongkol, rotoan, ringam. Ringam aku ni bapak aku ni.
Ingat aku ingat umi aku ni. Bakhilnya, pelitnya, tak kenjuk. Padahal tak tahu dia umi itu duit untuk siapa. Tapi memandang dengan kasih sayang, rahmat. Maka ini lebih afdol daripada memandang Ka'bah. Padahal Ka'bah siapa yang kita tak tahu. Ka'bah itu kiblat. Doa mustajab. Di mana? Di depan Ka'bah. Doa mustajab. Mana kalau memandang Ka'bah? Nah ini dikatakan memandang orang tua lebih afdol. Berapa kalilah, sejuta kalilah kita memandang Ka'bah dengan ta'zim, namun kita membenci orang tua kita, maka sia-sia. Apalagi lah dapat doa dari orang tua tadi. Salah satu contoh